Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C022132 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan mengenai pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ialah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Sedangkan penghasilan itu sendiri yang menjadi pengenaan pajak penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri atau Indonesia, maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Materi selanjutnya mengenai subjek pajak. Subjek pajak ialah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Secara sederhana, subjek pajak ialah orang pribadi atau entitas yang ditentukan untuk menjadi subjek pajak dan memiliki objek pajak. Nah, ada 3 unsur yang menjadi subjek pajak, yaitu yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, koperasi, dan lain-lain, atau organisasi yang sejenis lembaga dan bentuk badan lainnya. Dan yang ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak terbagi menjadi 2, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ialah subjek pajak orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Adapun yang menjadi subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Lalu, orang pribadi sebagaimana poin A, yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dan yang terakhir, badan sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Selanjutnya, kapan sih mulai dan berakhirnya kewajiban dari pajak subjektif? Untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu mulainya saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal, serta mulai saat berada di Indonesia, serta berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri untuk badan, yaitu dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri BUT, yaitu dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tersebut, dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap, ataupun mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, dan berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, warisan yang belum terbagi, yaitu mulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, dan berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu ada 4. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, dan adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni tahun 1998 dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota seperti contohnya ADB,
IBRD, IDA, dan lain-lain. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314 KMK 04 tanggal 15 Juni tahun 1998 dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha untuk memperoleh penghasilan dan adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Materi terakhir mengenai objek pajak. Definisi dari objek pajak ialah penghasilan atau tambahan yang memiliki nilai ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak. Penghasilan di sini maksudnya bisa dipakai untuk kegiatan konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Secara sederhana, objek pajak ialah benda atau penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai dasar pengenaan dari pajak. Adapun arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penghasilan atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima berupa gaji atau upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus pensiun, dan lain-lain. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, keuntungan karena pembebasan utang, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan masih banyak lagi seperti yang tercantum di atas. Selanjutnya, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri, yaitu penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Di samping juga terbatas penghasilannya, juga dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagai dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir mengenai yang bukan atau dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu warisan. Yang ketiga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham-saham. Yang kesembilan, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana. Yang kesepuluh, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia. Dan yang ke-11 ialah perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai pajak penghasilan yang telah saya paparkan tadi, yang di dalamnya juga terkait dengan subjek pajak dan objek pajak. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan PPT maupun lisan yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.